Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Uswatun Hasanah kini kembali menyapa Anda dalam talk show persembahan TV Peduli untuk edisi Kota Sehat kali ini. Dan tentu saja untuk setiap hari Seninnya kita telah kedatangan narasumber yang mumpuni di bidangnya dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini terkait membangun satuan pendidikan sehat melalui implementasi sekolah adiwiyata. Dan terlebih dahulu kita sapa narasumber kita pemirsa pada pagi hari ini telah membersamai kita semua pada pagi hari ini di studio TV Peduli dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Ibu Baharia SPD SDMPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik. Terkait tema yang diangkat pada pagi hari ini pemirsa, membangun satuan pendidikan sehat melalui implementasi sekolah adiwiyata. Dalam hal ini tentunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare memiliki andil besar dalam tema yang diangkat pada pagi hari ini. Untuk itu sebelum kita membahas terkait sekolah adiwiyata, mungkin sedikit dari Dinas Pendidikan mungkin sedikit bisa menyampaikan makna tersendiri dari satuan pendidikan sehat yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kota Parepare dan Dinas Pendidikan untuk saat ini. Silakan Ibu. Jadi untuk satuan pendidikan sehat yaitu lembaga yang secara aktif membangun ekosistem secara menyeluruh untuk mendukung kesehatan, baik itu dari kesehatan fisik, lingkungan, sosial bagi seluruh warga sekolahnya, termasuk orang tua, guru, murid, dan tenaga pendidik lainnya di sekolah. Betul sekali. Jadi satuan pendidikan sehat ini termaktub semuanya bukan hanya dari kalangan siswa ataupun guru saja, tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya, baik itu orang tua dan juga mungkin orang-orang yang masuk di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Betul sekali tadi yang disampaikan dari Dinas Pendidikan Kota Parepare bahwa pendidikan ataupun satuan pendidikan sehat yang dimaksudkan sekolah bukan hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga tempat karakter budaya untuk hidup sehat dan juga kepedulian terhadap lingkungan itu sendiri. Dari program Adiwiyata sendiri, cakupan dari program Adiwiyata melalui implementasi di sekolah, seperti apa sih kacamata prinsip-prinsip Adiwiyata itu yang bisa masuk dalam lingkungan sekolah itu, Ibu? Silakan. Jadi prinsip adiwiyata yang bisa kita masukkan di dalam program sekolah yaitu membangun lingkungan yang hijau, sehat, bersih. Ini ada di dalam program sekolah, baik itu intrakurikulernya, ekstrakurikulernya, ataupun kokurikulernya. Jadi ini ketiga ini semuanya terintegrasi untuk mencapai yang namanya dimensi profil lulusan, di mana salah satunya adalah kesehatan, seperti itu. Berarti ini termasuk dalam tidak hanya dalam lingkungan sekolah saja, tetapi juga bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada sehingga untuk teman-teman ataupun juga guru dan juga siswanya bisa masuk dalam satuan pendidikan sehat itu sendiri. Dari tadi yang ditanyakan terkait komitmen besar untuk dari Dinas Pendidikan sendiri untuk satuan pendidikan sehat di Kota Parepare berbasis adiwiyata, bagaimana target ke depannya dari Dinas Pendidikan Kota Parepare? Ya, tentunya kami dari Dinas Pendidikan sangat berharap semua sekolah bisa memulai program sekolah adiwiyata kembali. Jadi ini sebelum-sebelumnya pernah ada. Nah, ini kita mau tingkatkan kembali partisipasi sekolah dalam mengembangkan program adiwiyata itu. Jadi Dinas Pendidikan ini terutama adanya program pemerintah juga, Gerakan Indonesia Asri. Betul. Jadi Dinas Pendidikan itu sudah mengeluarkan edaran untuk ke sekolah-sekolah di mana setiap hari Jumatnya itu dilakukan kegiatan Jumat bersih dalam rangka pendukung program ini. Jadi untuk kegiatan Jumat bersih ini, jadi bukan cuma lingkungan
sekolah saja, tapi lingkungan pembelajaran yang akan digunakan oleh murid ini itu juga ditata dengan baik, seperti itu. Betul sekali. Tentu pemerintah Kota Parepare memberikan dukungan penuh terhadap sekolah adiwiyata ini. Salah satu program tadi yang disampaikan adalah Indonesia Asri yang kita juga melaksanakannya di hari Selasa. Itu kita fokus untuk membersihkan di lingkungan kerja kita, dan juga untuk di sekolah sendiri juga melaksanakannya setiap hari Jumat, itu pembersihan ataupun kerja bakti bersama sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan dari prinsip adiwiyata itu sendiri. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali, tetap bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto. saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Turun Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari tua. Boleh jadi pilot nggak? Boleh Nduk, pokoknya ibu dukung. hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang mengisi daya, apalagi di atas tempat tidur. 5. Jangan tinggalkan kompor menyala tanpa pengawasan dan cek rutin secara berkala peralatan memasak serta tabung gas. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan, gedung, rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan dan periksa kembali peralatan memasak dan kelistrikan dalam kondisi aman. 8. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan peraturan perundang-undangan yang lain, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 9. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon. Hubungi nomor telepon atau WhatsApp ke 0811 4121 754 atau call center 112.
kasih pemirsa, masih bersama kami di TV Peduli dan juga masih dengan tema kita membangun satuan pendidikan sehat melalui implementasi sekolah adiwiyata. Tadi di segmen awal kita telah membahas bagaimana sebenarnya satuan pendidikan sehat itu melalui implementasi sekolah adiwiyata yang langsung disampaikan dari Dinas Pendidikan Kota Parepare bersama dengan Ibu Baharia SPD STMPD dan telah hadir membersamai kita juga di studio TV Peduli, salah satu sekolah yang tentunya memiliki program dan juga unggulan tersendiri di Kota Parepare dari SMP Negeri 2 Kota Parepare. Yang telah hadir membersamai kita Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Parepare, Bapak Hasanuddin SPD MPD. Nah pemirsa, terlebih dahulu mari kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini saya lihat mukanya mulai segar-segar ini melihat dari berbagai kegiatan-kegiatan yang juga tentu memiliki kesibukan tersendiri bersama kita. Dan pemirsa, langsung saja kita ke SMP Negeri 2 Kota Parepare. Tadi di segmen awal kita telah bersama dari Dinas Pendidikan, tentu dari SMP Negeri 2 Parepare selaku memiliki program unggulan dan juga komitmen tinggi terhadap program adiwiyata ini sendiri. Nah, mungkin langsung saja Bapak, untuk SMP Negeri 2 Parepare tentu berkomitmen mengikuti program adiwiyata ini. Mungkin bisa sedikit disampaikan bagaimana sih perjalanan awalnya sehingga SMP Negeri 2 sendiri bisa ikut dalam program adiwiyata ini. Silakan Bapak. Iya, baik. Salam pemirsa TV Peduli dimanapun berada. Saya awali dengan adiwiyata. Adi itu artinya baik dan wiyata itu adalah tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi kalau saya bahasakan, adiwiyata itu adalah tempat yang baik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Adapun dari prinsip adiwiyata itu ada dua. Yang pertama itu partisipatif, yang kedua itu adalah berkelanjutan. Adiwiyata itu bukan lomba. Itu adalah sebuah program dan program ini mendapatkan penghargaan. Untuk SMP 2 mengenal kata adiwiyata itu dimulai dari tahun 2014. SMP 2 masuk sebagai adiwiyata dan mendapatkan penghargaan di tahun 2014 itu sebagai adiwiyata tingkat kota dari Wali Kota Parepare waktu itu. Dan 1 tahun kemudian mendapatkan penghargaan adiwiyata tingkat provinsi dari gubernur, dan kemudian tahun selanjutnya mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan sebagai sekolah adiwiyata nasional. Dan tahun berikutnya di tahun 2016-17 itu SMP 2 menerima penghargaan dari Presiden sebagai sekolah adiwiyata mandiri waktu itu. Apakah SMP 2 berhenti setelah mendapatkan penghargaan itu? Tidak. Karena SMP 2 menganut dua prinsip itu, partisipatif dan berkelanjutan. Kemudian, apa sih yang kami lakukan di SMP 2 dengan status sekolah adiwiyata dan mendapatkan penghargaan sampai di level nasional atau mendapatkan penghargaan dari Presiden? Di SMPD itu dengan prinsip adiwiyata itu yang kami lakukan adalah bagaimanakah membangun sekolah itu dengan peduli lingkungan. Artinya peduli lingkungan, sekolah membangun peduli lingkungan itu bukan itu hanya sekedar hijauan, bunga-bungaan, bukan. Tapi bagaimana itu mengedukasi anak-anak untuk peduli lingkungan. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan itu nilai-nilai lingkungan ke dalam perangkat pembelajaran. Ya, seperti yang saya katakan, contoh yang kami lakukan adalah yang biasanya itu ada materi tentang sebuah tes prosedur. Biasa itu sebelum kita beradiwiyata, kita itu membuat kue. Bagaimana prosedur membuat kue? Itu sebelum dan sesudah. Bagaimana kita membuat kue? Itu adalah tes prosedur. Artinya kita tidak keluar dari kurikulum membuat kue. Setelah kita beradiwiyata, kita mengubah itu materinya.
Kita mengubah bukan bagaimana membuat kue, tapi bagaimana membuat misalnya keranjang dari sampah. Artinya tujuan yang kita mau capai di sini adalah bagaimanakah membentuk siswa itu peduli lingkungan, bahwa sampah itu bukanlah musuh kita. Ternyata sampah itu adalah teman. Ternyata sampah ini punya bukan bahwa sampah tidak ada lagi manfaatnya. Ternyata sampah ini bermanfaat. Anak-anak ketemu sampah di jalan, dia ambil sampah itu. Itulah yang dikatakan peduli. Salah satu itu yang dilakukan. Di sekolah kami ada bank sampah. Ada bank sampah. Bank sampah itu mirip dengan bank uang. Tapi yang kalau di bank sampah itu transaksinya adalah sampah. Setiap siswa dan setiap kelas memiliki buku rekening. Rekening bank sampah namanya. Jadi pada saat itu, waktu-waktu tertentu, biasa kami lakukan di Jumat Bersih, kami store sampah. Kita timbang berapakah sampah yang masuk. Di mana itu ada pengelola bank sampah. Jadi ada nasabah, ada pengelola bank sampah. Jadi kami itu namakan bank sampah kami itu adalah Serglowing. Itu. Jadi ada memang di bank sampah itu pengelolanya karyawan bank. Jadi dia store sampah, dicatat berapa sampahnya masuk, bukan pakai uang. Nanti setelah penjualan sampah itu maka kita nilai rupiahkan. Dan uangnya itu menjadi itulah yang digunakan anak-anak kita di dalam kelas membeli perabot-perabot kelas, apakah alat kebersihan dan sebagainya. Itu nilai sampah yang terjual di bank sampah itu. Ya, kemudian di bank sampah itulah terkumpullah sampah dan itu harus terpisah. Terpisah itu sampah. Jadi sampah itu manakah yang bisa diolah kembali, didaur ulang? Karena di SMP itu juga belajar namanya prakarya. Jadi praktiknya itu di bank sampah. Bagaimana membuat keranjang, bagaimana membuat baju. Iya, biasa itu dipakai, mungkin dari SD juga ada seperti itu. Artinya banyak seperti itu. Bagaimana membuat tempat-tempat bosara, itu semua dari sampah. Bukan nilai bosarannya yang kita mau kejar di sini. Tetapi bagaimana menciptakan anak bahwa sampah itu bukanlah sekedar musuh kita. Sampah itu adalah teman yang kita harus rangkul. Sampah ini punya manfaat. Itu dari sampah, ini kan ada 2 organik dan organik. Kemudian kami juga itu punya namanya bak kompos. Di setiap kelas di sekolah kami itu ada 2 tempat sampah, organik dan anorganik. Yang mana bisa masuk di bank sampah, dan yang mana yang bisa masuk di bak kompos. Jadi kita ini, guru, harus mengajari anak memilahkan sampah itu. Jadi ada sampah organik, masuk di sampah organik. Yang mana sampah anorganik, masuk di situ. Yang bisa jadi kompos, jadikan kompos. Itulah salah satu kegiatan kita di SMP 2, di sekolah-sekolah kami, dan itu berkelanjutan. Karena kita menganut prinsip Adiwiyata itu, partisipasi. Partisipasi dalam hal apa? Semua warga sekolah berpartisipasi. Semua sekolah berpartisipasi. Mulai dari kepala sekolah sampai cleaning service, bahkan sampai pegawai kantin. Dia harus terlibat di dalam program ini. Diajari bahwa sampah itu harus disayangi, diambil itu. Diambil itu sampah. Ini punya manfaat, bukan saya ditendang, karena punya nilai. Jadi mengajari anak kita. Kemudian berkelanjutan, tidak boleh berhenti. SMP 2 mendapatkan penghargaan itu di tahun 2016 sebagai Adiwiyata Mandiri. Apakah SMP 2 berhenti sebagai sekolah Adiwiyata? Tidak. Sampai sekarang. Karena sudah melengket di nama itu adalah Sekolah Adiwiyata. Betul. Iya, mungkin Adipura lain ceritanya. Lain. Iya. Mungkin sekolah sehat lain. Kalau Adiwiyata ini tujuan dengan
banyak sekali prinsip-prinsip adiwiyata. Itu mengawali dari kami, apa-apa yang kami lakukan di SMP 2 selaku sekolah yang menyandang gelar sekolah adiwiyata dengan tingkatan penghargaan mulai dari tingkat kota sampai penghargaan dari presiden, yaitu adiwiyata mandiri. Seperti itu. Betul sekali. Tentu dari yang disampaikan tadi bahwa prinsip adiwiyata yaitu partisipatif dan juga tentunya berkelanjutan. Tadi telah disampaikan dan juga kita tentu simak bersama bahwa dari tahun 2014, ini bukan main-main, dari tahun 2014 hingga saat ini tentunya teman-teman dari SMP Negeri 2 ini berkelanjutannya tidak main-main, dan juga biasanya kalau untuk mendapatkan penghargaan seperti ini kita tidak hanya cukup sampai di sini, tetapi tentu harus memiliki program-program yang luar biasa ke depannya, sehingga tentu menjadi percontohan juga bagi sekolah-sekolah yang ada di Kota Parepare. Dan pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan kembali tetap bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDO. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station, 96.9. Radio Peduli FM. Himbauan antisipasi kebakaran pada musim kemarau. 1. Tidak membuka lahan dengan cara membakar. 2. Tidak membakar sampah sembarangan. 3. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. 4. Hindari menggunakan handphone yang sedang mengisi daya, apalagi di atas tempat tidur. 5. Jangan tinggalkan kompor menyala tanpa pengawasan dan cek rutin secara berkala peralatan memasak serta tabung gas. 6. Periksa secara berkala instalasi kelistrikan di dalam bangunan, gedung, rumah guna mencegah terjadinya korsleting listrik yang dapat menimbulkan kebakaran. 7. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan dan periksa kembali peralatan memasak dan kelistrikan dalam kondisi aman. 8. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 6 Tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan peraturan perundang-undangan yang lain, maka setiap orang yang melanggar ketentuan dimaksud akan diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. 9. Apabila terjadi kebakaran, segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Parepare melalui telepon. Hubungi nomor telepon atau WhatsApp ke 0811 4121 754 atau call center 112.
kasih pemirsa, masih bersama kami di TV Peduli. Tadi di segmen kedua kita telah kedatangan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Parepare, Bapak Hasanuddin, yang tentunya telah memperkenalkan bagaimana SMP Negeri 2 Kota Parepare telah menjadi sekolah adiwiyata dari tingkat kota hingga ke tingkat nasional dan memiliki penghargaan dari Presiden Republik Indonesia pada saat 2016 lalu. Dan tentunya hal ini prinsip-prinsip adiwiyata yang berkelanjutan hingga saat ini yang diimplementasikan di SMP Negeri 2 Parepare, tentu kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya yang juga mengharumkan nama kota Parepare tidak hanya di kancah Sulawesi Selatan saja ataupun provinsi saja, tetapi tingkat nasional. Dan kita kembali ke Dinas Pendidikan. Dari apa yang disampaikan dari Bapak Hasanuddin tadi selaku Kepala Sekolah, tentu saja ada dukungan juga dari Dinas Pendidikan yang memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah yang beradiwiyata dalam prinsip sekolah sehat saat ini. Nah, tentu saja pertanyaannya kemudian, indikator sekolah sehat yang menjadi perhatian utama dari Dinas Pendidikan saat ini seperti apa, Ibu? Sebagai indikator yang dikatakan sekolah sehat, tentu bukan cuma sehat dari fisiknya saja, ya. Jadi ada 5 sehat, ya, yang selama ini kita sosialisasikan ke satuan-satuan pendidikan, diantaranya sehat bergizi, sehat fisik, sehat imunisasi, sehat jiwa, dan sehat lingkungan. Jadi selain sehat lingkungan, tentu juga ini sangat berpengaruh terkait dengan sehat jiwa, ya. Kemudian sehat bergizi, di mana kita tantangan masyarakat ini, ya, di era sekarang, di mana makanan-makanan yang kekinian yang muncul itu perlu ini kita kita agak pantau di sekolah-sekolah seperti itu. Betul sekali. Tidak hanya melihat dari lingkungan yang bersih, tetapi juga tentu makanan bergizi yang diberikan kepada siswa yang ada di dalam sekolah itu sendiri seperti apa. Nah, tadi untuk sekolah adiwiyata dari SMP Negeri 2 sudah memberikan informasi mulai dari rekening sampah yang dihasilkan dari rekening ataupun bank sampah yang dihasilkan itu untuk mempercantik kelasnya sehingga bisa dilihat langsung hasilnya, dan juga tentu ini menjadi motivasi kepada siswa-siswa untuk lebih giat lagi dalam melihat lingkungan bersih itu sendiri. Nah, keterlibatan guru dan juga orang tua tentu memiliki peran penting dalam hal ini, Bapak. Dari yang dilihat dari SMP Negeri 2 Kota Parepare sendiri, seperti apa keterlibatan guru dan juga orang tua siswa untuk melihat sekolah adiwiyata itu seperti apa, Bapak? Iya, baik. Sesuai dengan prinsip adiwiyata itu, memang ada dalam prinsip adiwiyata itu harus melibatkan bukan saja dari warga sekolah, tetapi termasuk dari orang tua, dukungan orang tua siswa, kemudian juga dari beberapa perusahaan-perusahaan daerah, itu harus memang kita dukungan. Karena kadangkala kita ini menghadirkan sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan adiwiyata itu harus butuh biaya. Makanya harus ada MOU baik dari Pertamina, kami dari BPD, itu ada semua kerjasama dengan kami dalam membangun sekolah adiwiyata. Cuman ini tadi guru keterlibatan guru yang pertama itu adalah bagaimanakah menghadirkan kepedulian lingkungan itu dalam perangkat pembelajaran. Iya. Jika di dalam perangkat pembelajaran itu sudah tertuang prinsip adiwiyata, maka itulah pengaruh yang luar biasa. Karena setiap hari anak-anak belajar, setiap hari akan peduli dengan lingkungan. Salah satu itu sarana prasarana yang diinginkan adiwiyata adalah adanya kolam ikan, adanya kebun sekolah. Kolam ikan yang dimaksudin adalah kolam edukasi. Jika anak-anak itu mau belajar tentang habitat air ikan, maka dia pergi ke kolam edukasi. Keinginan adiwiyata seperti itu. Ada kebun sekolah, bagaimana kita ini melihat perkembangan sebuah tanaman, maka dia pergi di
kebun sekolah. Bagaimanakah sekolah itu? Bagaimana kita mendapatkan pengetahuan yang cukup kalau saran tidak ada? Nah, adiwiyata ini mengharuskan, kapankah sekolah itu dikatakan adiwiyata? Jika kau penuhi prinsipnya, jika kau penuhi sarananya. Contoh tadi, ada namanya kebun sekolah, ada namanya kolam edukasi, ada namanya hutan sekolah. Itu. Jadi pikiran kita ini, adiwiyata itu bukan beban. Adiwiyata itu adalah kiblat. Di saat dia menyampaikan apa keinginan, maka kita penuhi. Maka kita ini betul-betul menjalankan sekolah yang kita idamkan, sukses sebagai yang kita inginkan sekolah. Tujuan anak-anak kita sekolah seperti apa. Jadi omong kosong itu sekolah mau menghadirkan bank sampah, kolam edukasi, kalau tidak beradiwiyata. Jadi harapan saya selaku kepala sekolah SMP 2, sekolah-sekolah dia di Parepare, Dinas Pendidikan, beradiwiyata dulu. Kalau kita hanya berpikir adiwiyata itu berat, kita tidak bisa. Kita mengatakan adiwiyata berat karena kita tidak tahu. Masuki dulu, kenali dulu adiwiyata. Tahu prinsipnya. Maka akan terbawa, ternyata adiwiyata ini bagus. Adiwiyata ini bagus. Sekolah boleh, anak-anak tanpa disuruh membersihkan. Betul, itu yang perlu. Karena dia sudah tahu bahwa, saya harus, bahkan anak-anak bawa sampah dari luar. Masuk ke dalam sekolah. Dia jual. Lah. Dia bukan sampah itu bukan disebar. Iya, betul. Bukan, karena kita ini di SMP 2 1.000 siswa. Lebih dari 1.000. Kalau kita tidak barengi dengan kepedulian lingkungan, bagaimana kira-kira SMP 2 penuh dengan sampah? Betul. Iya. Jadi seperti tadi, keterlibatan orang tua, keterlibatan sekolah, keterlibatan perusahaan-perusahaan daerah memang sangat dinantikan dalam beradiwiyata. Cuman kendala yang dihadapi sekolah itu adalah silih bergantinya siswa. Iya. Makanya itu kita ada namanya eskul di situ, di SMP 2 ada namanya eskul Sarglowing. Itulah nama Sarglowingnya itu. Jadi dia mewarisi ilmu kepada adiknya. Jadi setiap tahun kita rekrut itu anggota bank sampah. Setiap tahun. Jadi kalau dia lepas, ada lagi penggantian naik. Lepas, itu yang kami lakukan, menyikapi silih bergantinya ini. Dan menurut teman-teman dari sekolah lain, ada beberapa sekolah dulu, sekolah binaan kami, yang awal-awal waktu kami menuju sekolah adiwiyata mandiri, dia itu menggebu-gebu, semangatnya luar biasa. Tapi saat ini, berhenti itu sekolah. Dikarenakan karena apa? Karena adanya pergantian kepala sekolah. Dari sekolah non-adiwiyata menuju ke sekolah yang adiwiyata. Maka apa? Program adiwiyata ini pasti mandek. Karena ketidaktahuannya, kurang pahamnya terkait dengan apa itu adiwiyata sebenarnya. Kemudian banyak juga yang berpikir bahwa adiwiyata itu adalah lomba. Iya. Adiwiyata itu bukan lomba. Yang dilaksanakan tiap tahunnya seperti itu. Bukan. Kepedulian lingkungan, maka kita sekolah yang peduli lingkungan dikasih penghargaan. Saya contohkan tadi SMP 2. Sampai di mana kepedulian lingkungannya SMP 2? Sampai penghargaan dari Presiden. Itulah yang kami lakukan dan tentunya kami jaga. Karena prinsipnya adiwiyata berkelanjutan. Seperti itu. Betul sekali, Bapak. Dan dari apa yang disampaikan tadi dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Parepare, tentu target dari pemerintah Kota Parepare juga ingin melihat bagaimana Kota Parepare ini jauh lebih asri ke depannya. Dan juga dari setiap Selasanya tentu kita melihat bahwa dari Indonesia Asri ini salah satu prinsip dari Presiden Republik Indonesia juga mewujudkan kota yang bersih untuk seluruh Indonesia. Dan juga setiap Jumatnya dari pemerintah Kota Parepare juga memberikan informasi kepada kita semua untuk melakukan kerja bakti bersama, rutin melaksanakan pembersihan bersama untuk mendapatkan tidak hanya melihat Kota Parepare itu bersih, tetapi juga kepedulian kita
terhadap lingkungan itu sendiri. Dan dari apa yang disampaikan juga dari Bapak Kepala Sekolah, tentu dari Dinas Pendidikan memiliki harapan ke depannya. Seperti apa Kota Parepare untuk Dinas Pendidikan? Silakan Ibu. Harapan kedepannya terkait dengan Adiwiyata, jadi tentunya kami sangat berharap semua sekolah di Kota Parepare ini memprogramkan sekolah Adiwiyata. Jadi dengan sekolah Adiwiyata di situ banyak pembelajaran yang bisa dipetik untuk murid-murid dan bisa digunakan dalam kehidupan mereka. Jadi saya kira program Adiwiyata ini sangat bagus dan tentunya para kepala satuan pendidikan ini harapannya langkah pertama yang bisa mungkin dilakukan adalah melengkapi sarana prasarana yang mendukung kegiatan Adiwiyata ini. Jadi meskipun misalnya kita sudah melakukan program ya seperti memilah sampah, tapi sarana prasarana di sekolah itu tidak ada, tentu kan ini tidak bisa kita jalankan juga. Ya, jadi itu himbauan kami untuk semua satuan pendidikan di Kota Parepare. Ya, cukup. Baik. Terima kasih Ibu. Selanjutnya dari SMP Negeri 2 Kota Parepare, silakan Bapak untuk harapan ke depannya dan juga untuk harapan dari SMP Negeri 2 ke depannya terkait tema yang kita angkat pada pagi hari ini, silakan. Iya, salah satu solusi daripada sampah di sekolah itu adalah harus beradiwiyata. Kita harus rubah dulu itu image para kepala sekolah bahwa adiwiyata ini hanyalah beban. Sebenarnya bukan. Terkait dengan fasilitas, pengadaan fasilitas. Kalau saya pribadi di SMP 2, sewaktu memulai Adiwiyata itu kami tidak tahu apa-apa. Dan kami tidak malu bertanya kepada sekolah-sekolah yang lebih dulu sudah beradiwiyata. Waktu itu ada SD 43. Waktu itu lebih duluan beradiwiyata dalam waktu itu Ibu Teome waktu itu sudah beradiwiyata. Maka kami tidak malu bertanya pada beliau, apa itu Adiwiyata? Dan dia sampaikan bahwa mulai saja dulu, istilahnya bergabung dulu. Jangan dulu lengkapi fasilitas, baru bergabung. Kalau saya bergabung dulu di Adiwiyata itu. Kalau kita ini sudah menyatakan diri bahwa sekolahku Adiwiyata, maka pasti kita, apa maunya Adiwiyata? Maunya Adiwiyata, lihat itu tadi, sarana prasarana harus lengkap. Lengkap bagaimana? Bukan seperti harus banyak. Pengadaan kolam ikan misalnya. Kolamnya 1x1 itu sudah cukup. 1x1 sudah bisa. 1x1 itu sudah bisa. Apa yang kita lihat di situ, itu adalah mengajari anak-anak bagaimana membersihkan kolam. Ini kan alat belajar. Ini kolam edukasi. Kebun sekolah bukan berarti harus luas. Jadi jangan jadikan kendala sekolah kita tidak bisa beradiwiyata karena sekolah kita sempit. SMP 2 dengan jumlah siswa lebih 1.000 dengan luas hanya 5.600 meter. Bisa beradiwiyata sampai mendapatkan penghargaan dari Presiden. Hanya luasnya 5.600 meter. Artinya sudah cuma 56 are kalau tidak cukup 1 hektar. Tapi mampu mendapatkan penghargaan. Kenapa? Karena kita ini adalah hanya menjadikan Adiwiyata ini bagaimana mengedukasi anak-anak. Itu. Untuk apa sekolah kita ini bagus? Kalau anak-anak tidak teredukasi. Bagaimana tujuan utama kita adalah bagaimana membentuk siswa yang peduli. Yang kedua itu kerjasama. Itu. Jadi percuma saja ini sekolah kita ini rimbun, hijau, indah dilihat. Kalau siswanya di dalam 6 tahun belajar, 3 tahun belajar, tidak peduli dengan lingkungan, itu bukan tujuan Adiwiyata. Bagaimana kalau gurunya saja tidak peduli dengan lingkungan? Yang merimbungkan sekolah itu bukan warga sekolah, tetapi orang dari luar. Itu bukan tujuan. Adiwiyata tidak mengarahkan seperti itu.
Betul dibilang tadi, sarana prasarana memang harus. Makanya Adiwiyata itu memang menginginkan ada MOU, ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan daerah. Karena kadang-kala contoh, pengadaan bank sampah. Misalnya pengadaan bank sampah. Pasti fasilitas bank sampah itu harus butuh uang. Bagaimana dengan sekolah yang kecil dengan dana bos yang tidak memadai? Alasan kepala sekolah tidak beradiwiyata, dana bos sedikit. Nggak bisa, langsung kita mati di sini. Karena dana bosnya sedikit. Solusinya bagaimana? Adiwiyata menginginkan kau kerjasama dengan di luar. Kerjasama dengan perusahaan daerah. Bisa. Saat ini kami baru-baru lagi MOU dengan Pertamina. Dikasih bantuan. Kami MOU dengan BPD. Ada bantuan. Walaupun itu sedikit. Tapi kalau setiap tahun itu. Jadi alasan kecilnya biaya dari sekolah itu karena jumlah siswa yang sedikit. Sehingga kita ini tidak bisa beradiwiyata, itu tidak masuk akal. Ada juga sekolah yang mengatakan luas sekali sekolahku. Seperti mungkin kalau di Parepare itu SMP 7, SMP 5. Apakah itu bisa berbeda? Bisa. Justru lebih bagus. Karena untuk menghasilkan pupuk kompos di sekolah itu banyak. Banyak pohon-pohon. Itu kalau saya. Bagaimana sih siapa yang mau itu? Itu pohon kalau kita mau bagi. Itu pohon dibagi ke siswa. Ini wilayahmu, kamu bersihkan ini setiap hari. Kasih masuk sampahmu di sini. Setelah di sini masuk di bak kompos. Tidak ada alasan. Bahwa luas, tidak ada alasan. Ada sekolah di Sidrap, di Lenongan. Tidak bisa itu bunga-bunga tumbuh. Karena air di sana bermasalah. Apa solusi yang kami kasih? Karena dia kunjungan ke sekolah kami. Di sekolah kami SMP 2 air itu bagus. Sedangkan di sekolah di Sidrap, di gunung itu, airnya di masalah. Diminta air, setiap siswa itu bertanggung jawab. 1 pot bunga. Menyiram. Dari mana airnya? Dia anak-anak bawa dari rumah satu tempat botol aqua saja. Yang penting bungamu tersiram. Ini salah satu kepedulian anak kita. Tidak ada alasan. Jadi terima kasih Dinas Pendidikan yang 2016 itu adiwiyata bumi sekali. Sampai sudah 2 dekade ini, sampai 2020 saat ini, sepertinya itu adiwiyata itu hilang di telan bumi. Tentunya yang bisa menggerakkan ini adalah Dinas Pendidikan, bagaimana menggerakkan itu kepala-kepala sekolah untuk menjadikan sekolahnya itu sebagai sekolah adiwiyata yang peduli lingkungan. Karena solusi sampah di Parepare adalah adiwiyata. Itu yang bisa saya kasih. Betul sekali Bapak. Kami sangat sepakat bahwa sekolah adiwiyata bukan sekedar program penghargaan, melainkan sebuah gerakan pendidikan untuk membangun budaya peduli lingkungan secara berkelanjutan. Dengan dukungan pemerintah, sekolah, keluarga, dan juga tentunya masyarakat, adiwiyata di Kota Parepare menjadi salah satu strategi penting yang membentuk generasi yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan olehnya itu kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Dinas Pendidikan Kota Parepare dan juga dari SMP Negeri 2 Kota Parepare, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Parepare, Bapak Hasanuddin SPD MPD. Dan pemirsa, demikianlah talkshow kita pada pagi hari ini. Saya Uswatun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua.